Banyak manusia bodoh yang nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel kita Sahabat Nur Alif. Kali ini kita akan coba proses seperti biasa di video-video sebelumnya, itu kita coba mediumisasi. Perihal kali ini kita ingin bahas perihal tentang desa penari yang belakangan ini ramai dibicarakan banyak orang. Kita akan coba telusik dari sisi gaibnya, apa sih sebenarnya desa penari itu, dan hal apa aja yang bisa kita ambil pelajarannya di desa penari yang coba nanti kita akan mediumisasi di tubuh mediator seperti biasa. Oke sahabat Nur Alif, cantengin terus Pak channel kita. Langsung saja kita ke proses mediumisasi itu dengan mediator kita seperti biasa. Ada Bang Cepot, dan penarikan ada seperti biasa Bang Yono, dan proses menanya ada Bang Waslim. Oke, langsung saja. Siapa dalam tubuh manusia ini? Kok bisa bicara? Kok bisa bicara? Kok bisa bicara? Siapa nama? Kamu. Nah, siapa ini? Siapa? Lebih keras? Marsina. Marsinaran. Marsinaran laki-laki apa wanita? Laki-laki. Apa benar Marsinaran dari Desa Penari yang ada di Jawa Tengah, Banyuwangi?
penari yang saat ini lagi banyak diperbincangkan. Iya, Ki. Aki di desa penari sana tepatnya tinggal di mana? Ki? Pohon yang besar. Pohon besar. Di sungai, di pegunungan, atau di makom keramat? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah hutan situ. Ya. Kami di sini ingin mencari informasi, mau berbincang-bincang berkaitan dengan mitos ataupun kejadian-kejadian yang ada di desa penari. Jadi cerita sejarahnya gimana, Ki? Desa penari disebut desa penari. Oh, tidak ada yang berani untuk membuka apa yang terjadi di situ. Terus? Sampai kapanpun akan kami rahasiakan. Kenapa emang, Ki? Ada pesan Pesan apa? dari yang berkuasa. Tidak boleh untuk ceritakan semula desa itu. Kenapa, Ki? Tidak boleh diceritakan? Apakah itu aib? Atau memang apa namanya desa keramat segala macam? Ada sebuah kejadian yang tidak bisa saya sampaikan. Itu untuk menutupnya. Yang bisa disampaikan apa? Saya hanya menjaga di situ. Hanya menjaga. Biasanya itu sendiri sebenarnya masih ada atau tidak? Sudah berubah. Masih berpenghuni? Ada 2 orang yang tinggal di situ. Berarti sudah tidak ada masyarakat yang berkerumun ya, seperti desa-desa lain ya? Tidak ada. Kalau boleh tahu, Ki, penunggu sebangsa Aki yang cerita orang banyak sebagai penari itu siapa, Ki?
Dia Ini siapa? itulah yang tidak bisa diceritakan. Kalau cuma pengen tahu namanya kan boleh kan? Kan saya tidak menanyakan cerita. Nyai Sinta Dewi. Nyai Sinta Dewi. Ya, Apa dia berbentuk siluman atau berbentuk manusia? pada zaman dulu itu manusia. Manusia Manusia. yang sekarang menjadi bangsa saya. Kalau kita coba panggil Nyai Sinta Dewi, apa diizinin Ki? Dia tidak akan pernah mau. Mau? Ya, Mau doang kan? Kita sebenarnya pengen tahu sebenarnya ada cerita apa di desa itu. dan dia tidak akan pernah bercerita. Kita mau cerita. Kalau di desa itu konon katanya ada sungai yang tidak boleh dipakai oleh penduduk setempat. Apa benar Ki? Bukan sungai itu, seperti mata air. Mata air di situ Ya, boleh dipakai. ya, Tapi kalau aliran airnya apa bisa digunakan oleh manusia? itu terletak jauh dari mukiman. Tidak bisa oleh manusia. Dijangkau ya. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, dialirkan ke warga-warga di sekeliling tempat itu, di desa penari itu, apa dibolehkan? Itu manusianya yang tidak ada yang berani. Ada batasan, boleh, tetapi hanya secukupnya. Diperbolehkan tapi ada batasan ya. Karena kan konon katanya cerita-cerita yang beredar ada
seorang pelajar ya ingin mengalirkan air dari sungai itu ke penduduk desa, tapi ternyata tidak diizinkan oleh penduduk di situ. Kan Nyai Sinta Dewi juga sudah melarangnya dari ceritanya ya kan. Padahal kan air juga dibutuhkan untuk semua manusia ya kan. Ya, jadi itu manusia mengambil hanya sekedar mengambil. Saya tahu itu. Hanya sekedar mengambil, tidak digunakan untuk warga, gitu maksudnya? Bukan itu. Jadi itu seperti ini. Kalian manusia datang ke tempat kalian, tapi tidak ada tata krama kalian datang. Oke, yang kira-kira bisa menjelaskan tentang Desa Penari itu siapa Kek? Tidak ada. Tidak ada. Tadi katanya Aki dilarang menceritakan, berarti kan ada yang tahu. Ya, Siapa Kek? saya sendiri. Berarti bisa dong? Tidak akan saya ceritakan. Kenapa? Kita kan hanya ingin mengetahui sebenarnya Desa Penari, asal muasal disebut sebagai Desa Penari itu bagaimana sampai diviralkan, sampai dibikinkan sebagai kisah nyata. Jadi kita ingin juga pengen tahu tentang sejarah masa lalu yang berhubungan dengan Desa Penari. Yang kalian sekarang tahu, manusia itu hanya ingin mencari sesuatu untuk mereka, dan itulah mereka yang ramai, bukan desanya. Justru kami pengen meramaikan desanya, Bi, supaya tahu sebenarnya apa sih kisah-kisah dari Desa Penari itu sampai saat ini desa itu sudah tidak ada, bahkan masih diceritakan. Ini pengen tahu kenapa sih sebenarnya jadi Desa Penari. Apakah semua warganya seorang penari? Tidak. Tidak. Itu awalnya saya katakan sedikit.
Ya, tapi tidak banyak. banyak juga nggak apa-apa. Tidak. Kenapa? Tapi nyatanya mah nggak ada yang tahu. Ini untuk mengetahui tentang apa namanya sejarah, supaya kita juga bisa menghormati. Syukur sesepuh Desa Penari itu seorang Muslim, kita bisa mendoakan. Manusia dulu di situ adalah ratu untuk bisa kalian berlenggok-lenggok desa itulah asal mulanya ada dari bangsa saya yang dipakai untuk kebanyakan untuk dipakai berlenggak-lenggok Nyambat gitu. ya, tapi serakahnya manusia, nafsunya manusia melebihi bangsa saya. Dan di situ kami diserang. Serang Ya, oleh bangsa manusia. ya, Gitu. Manusianya itu manusia yang menenggak-tenggok itu, apa orang lain? orang lain yang ingin menghancurkan bangsa kami. Manusia itu yang menyerang sebangsa itu dari desa itu, bukan? Bukan. Bukan. Tapi ingin menguasai desa itu sekaligus menguasai kekuasaan akhir di situ. Jadi manusia yang ingin bisa nari berlenggak-lenggok itu datang ke desa di mana saya di situ. Jika di situ mereka atau biasa manusia itu menggunakan bangsa saya. Ada orang-orang yang tidak suka karena dari lenggak-lenggok itu banyak manusia muda yang nafsu. Jadi asal mulanya seperti itu, dari nafsu itulah sebangsa akid diobrak-abrik ya. Ya, bangsa kalian. Paham ya, Pak? Jadi manusia itu juga seorang penari juga ya. Manusia yang bernafsu, kami yang disalahkan. Jadi begitu logikanya. Ya, Jadi si Sinta Dewi itu adalah manusia yang ceroboh itu ya.
dia yang memulai memberikan lenggak-lenggok seperti itu, yang menggunakan bangsa saya. Iya, nyambar. Memberikan nafsunya sehingga melawan bangsa api akhirnya ya. Di desa Penari itu ada hubungan dengan pantai selatan nggak? Gunung. Ya, Tidak ada hubungan dengan pantai selatan. tidak ada. Lagi sedikit tahu tentang sejarah desa Penari. Nah, mungkin itu sebagian sejarah yang sedikit harus diceritakan. Di situ kan ada makom keramat, itu makom siapa tuh? Apa sesepuh yang ada di desa itu? Itu hanya manusia biasa. Oh, maksudnya bukan manusia sakti. Nah, Kalau di desa itu, apa benar Sinta Dewi itu menginginkan manusia dijadikan budak? tidak ada. Tidak ada. Justru dia budak saya. Iya, kabar-kabar cerita seperti itu Ki, bahwa sang penari itu menginginkan tumbal ataupun menginginkan manusia untuk dijadikan budak. Ini yang perlu kita luruskan supaya manusia-manusia tahu tentang kebenarannya. Ya, itulah kenapa saya tidak mau menceritakan masalah desa itu. Karena saya lihat kejadian itu. Saya hancurkan semuanya. Oke, terus terang dengan seperti ini kami pun yang ada di sini tidak mau suudon dengan sebangsa Aki, tidak mau berburuk sangka dengan sebangsa Aki. Kami ingin tahu apa benar bahwa makhluk-makhluk seperti Aki yang ada di sana, yang konon seperti penari itu minta tumbal, minta manusia yang dijadikan budak. Ini yang perlu kita luruskan supaya manusia-manusia yang di sekelilingnya tahu bahwa itu adalah salah, kan begitu. Kami pun tahu batasannya antara alam api, alam gaib, dan kami di alam dunia. Tinggal manusia bagaimana untuk mengendalikan nafsunya, untuk mengendalikan emosinya, supaya tidak ada pertentangan dengan alam gaib. Karena kita semua punya tempat melayar gitu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada permintaan tumbal ya. Kalaupun ada manusia yang ke tempat itu dan dia mati, itu berarti masih ada rasa dendam. Manusia saya, prajurit saya yang dulu dia hancurkan oleh bangsa manusia yang sebenarnya. Manusia itu sendiri yang bernafsu tinggi. Sebenarnya saya tertarik ini kita di masalah mata air yang dibilang bisa digunakan dengan secukupnya, dengan tidak mengambil. Jelas pasti kita akan mengambil, tapi ini adalah air yang mata air yang ada di daerah Akis itu
itu merupakan ciptaan Tuhan kita juga, ya kan? Dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Nah, artinya dengan pertemuan malam ini, saya ingin menyampaikan suatu saat ada kita punya kenalan pemerintah di situ untuk memanfaatkan air itu sebagai konsumsi warga sekitar. Karena saya lihat airnya itu memang benar-benar jernih, putih dan suci kan gitu. Apa boleh diizinkan gitu untuk dimanfaatkan untuk warga sekitar yang membutuhkan tentunya. Yang jelas jangan menggunakan dengan nafsu kalian. Itu yang perlu jaga ya Ki ya. Ya, jika itu terjadi, saya dan prajurit saya yang akan menghancurkan manusia itu. Oke Ki. Oke, mungkin itu saja Ki yang informasi yang perlu kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih ya Ki ya atas informasi yang aku sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pelajaran dan sebagai penambahan iman kita tentang sejarah, tentang kehidupan antara alam gaib dengan alam manusia yang di sini. Itu aja Ki ya. Mungkin udah kenal sama kita ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Ki, ada pesan lagi untuk manusia Ki, khususnya buat orang-orang di sekeliling ataupun lingkungan desa Penari situ Ki. Ya, Apa pesannya Ki? kalian manusia jangan selalu menyalahkan bangsa kami. Karena selama ini terjadi itu karena manusia itu sendiri, bukan bangsa kami. Yang nafsunya bangsa manusia yang menimbulkan nafsu itu datang, itu manusia itu sendiri. Tapi kenapa bangsa saya yang disalahkan? Baik Ki, terima kasih Ki pesannya. Cukup Ki ya. Nanti akan kita sampaikan. Ki bisa pulang sendiri ke Banyuwangi. Ya. Makasih Ki. Assalamualaikum. Oke, sahabat Nuralim, barusan kita sudah selesai menginterogasi tentang salah satu gaib yang ramai diperbincangkan, yaitu di Desa Penari. Barusan dia mencoba mengasih tahu kita dan
Yang saya ingin tanyakan, poinnya apa aja Bang untuk yang tadi kita interogasi itu, berdasarkan mediator, berdasarkan cerita dari si Gaib yang berasal dari Desa Penari itu. Jadi tadi ada beberapa poin yang sangat menarik kita cermati. Jadi dari kabar-kabar, yang pertama dari kabar-kabar cerita bahwa sang penari yang ada di Desa Penari itu menginginkan tumbal, ya kan, menginginkan manusia jadikan budaknya. Ternyata itu adalah bohong. Itu ternyata tidak sesuai dengan pengakuan penunggu. Berdasarkan dari penunggu tadi ya maksudnya. Betul. Yang bohong dalam artian atas berdasarkan yang tadi Gaib sampaikan. Perlu kita sampaikan tadi, penunggu yang makhluk astral yang tadi kita jadikan mediasi, itu sebenarnya adalah salah satu penunggu yang paling besar di situ. Bahkan dia itu yang mengontrol semua makhluk gaib yang ada di situ. Nah, tadi diceritakan bahwa kabar yang menceritakan bahwa penari itu ingin menjadikan manusia sebagai tumbal ataupun budak itu bohong dari cerita si makhluk astral itu. Berdasarkan makhluk tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pemanfaatan air sungai, air mata air yang ada di situ. Intinya boleh dimanfaatkan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Artinya warga sekeliling di Desa Penari itu bisa memanfaatkan dengan dimanfaatkan sewajarnya, ataupun tidak dengan dibanding dengan hawa nafsu yang berlebihan. Berdasarkan keperluan warga sekitar aja lah ya. Betul, itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita garis bawain, bahwa semuanya yang ada di dunia ini jangan sudon, artinya jangan langsung menyalahkan gaib ataupun makhluk astral yang ada di sekeliling kita, karena pada dasarnya semuanya dari diri kita sendirilah yang punya kesadaran bahwa kejadian yang ada di dunia ini karena ulah kita sendiri. Ada sebab akibat gitu ya. Ada sebab akibat. Seperti itu. Oke, sahabat Muralib, itu barusan saja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dalam tayangan video barusan, bahwasannya balik lagi ke diri kita masing-masing, percaya atau tidaknya, cuman itu berdasarkan penuturan gaib. Untuk kepercayaan kita balikan masing-masing. Cuman tadi kita sudah coba mediator dan berdasarkan penuturan itu seperti tadi ya Bang ya. Ya. Oke, sahabat Nuralib, terus pantengin channel kita, jangan lupa komen, subscribe, dan like. Berikan komentar supaya kita bisa tambah lebih semangat lagi dalam pembuatan video-video kita. Dan jika ada ingin request mengenai hal-hal seputar gaib, tulis di komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.